Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Raudina Rismadanti, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Media penyiaran di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada awalnya, media penyiaran di televisi hanya ada satu, yaitu TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Dan untuk radio juga hanya ada satu, yaitu RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang pertama. Kemudian, setelah TVRI memperkenalkan TVRI nasional dan TVRI lokal dengan berbagai siaran yang berbeda di masing-masing daerah, mulailah bermunculan lembaga penyiaran swasta seperti Trans TV, Antv, RCTI, SCTV, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh media. Media tak hanya bersifat konstruktif atau memberi perubahan ke arah yang lebih baik, namun perlu diingat bahwa media juga memiliki sifat destruktif. Artinya, media dapat menghancurkan moral masyarakat Indonesia karena banyaknya konten yang kurang bermanfaat. Bisa dikatakan bahwa konten yang disajikan saat ini jauh dari fungsi-fungsi penyiaran pada umumnya, yaitu fungsi penyiaran kontrol sosial, edukasi, hiburan, dan informasi. Menurut saya, media penyiaran saat ini lebih banyak menayangkan acara-acara hiburan yang kurang bermanfaat, lebih banyak acara talk show, sinetron, dan kartun animasi daripada acara yang informatif dan edukatif. Sinetron misalnya, kita lihat bahwa sinetron lebih banyak ditayangkan daripada berita. Berita hanya ditayangkan kurang lebih 4 kali sehari dalam durasi 30-60 menit, sedangkan sinetron bisa lebih lama durasi tayangannya. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, sinetron masih saja ditayangkan. Kurangnya acara yang informatif dan edukatif lama-kelamaan membuat masyarakat Indonesia menjadi kurang akan informasi. Memang bisa saja masyarakat Indonesia mendapat informasi tersebut dari media sosial. Namun, jika informasi tersebut ada di televisi dan radio, pastilah akan lebih terjamin kredibilitasnya. Jika masyarakat Indonesia, termasuk anak kecil dan remaja, terus-terusan melihat konten hiburan yang kurang bermanfaat, tentu ini juga berpengaruh pada moral mereka. Imbasnya, karena tontonan tersebut, mereka akan mengalami degradasi moral. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selektif dan bijak dalam memilih tontonan apa yang akan kita konsumsi. Dimulai dari hal yang paling mudah, yaitu dari diri sendiri dan keluarga, dengan saling mengingatkan keluarga di rumah untuk memilih tayangan yang bijak sesuai kebutuhan kita. Kita boleh saja menikmati acara-acara hiburan yang ada, tetapi tentulah harus diimbangi dengan acara-acara yang mendidik dan menambah wawasan kita. Jika kita berbicara mengenai dunia penyiaran, saat ini beberapa negara di dunia sudah mulai mengimplementasikan yang namanya digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi yang dipakai untuk menjelaskan beralihnya format media penyiaran dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Kini, Indonesia memasuki era penyiaran televisi digital terestrial free-to-air atau siaran televisi digital gratis yang memancarkan sinyal gambar dan suara lebih jernih dan lebih jelas dibandingkan siaran analog. Penyiaran ini menggunakan frekuensi radio, VHF, dan UHF. Pemerintah Indonesia menetapkan untuk mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial, Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation atau DVB-T2. Beralihnya format media penyiaran dari bentuk analog ke bentuk digital memiliki sejumlah manfaat, seperti penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien, di mana spektrum frekuensi digital memiliki 4-8 saluran dalam satu frekuensi. Kemudian, infrastruktur yang digunakan lebih efisien, kualitas gambar dan suara yang diterima oleh konsumen lebih baik dan lebih jernih karena menggunakan DVB-T2. Dan bertambahnya jumlah program siaran. Dan masih banyak lagi manfaat yang dirasakan dari adanya digitalisasi penyiaran. Menurut saya, Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya dalam menerapkan digitalisasi penyiaran. Bukan karena ikut-ikutan dari negara lain, tetapi melihat manfaat yang dirasakan dari adanya digitalisasi penyiaran ini. Perlu adanya regulasi hukum yang pasti untuk menerapkan digitalisasi penyiaran di Indonesia.
Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.